Dahulu kala, ketika hewan masih memiliki kemampuan berbicara, seekor kerbau besar tinggal di peternakan si gembala. Kerbau itu membantu penggembala dalam pekerjaannya. Dan penggembala melakukan yang terbaik untuk membuatnya bahagia. Suatu hari, penggembala yang sedang membawa kerbau merumput, duduk di bawah pohon apel untuk beristirahat. Pada saat itu, serigala lapar dan licik menyelinap dan mengikuti mereka. Sepertinya kerbau itu akan menjadi makan siang yang enak untukku. Tapi aku harus menyingkirkan dulu manusia itu. Serigala tiba-tiba muncul di hadapan kerbau dan si gembala. Oh, aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Jika kau tidak bisa menjawab, kerbau itu milikku. Si gembala dan kerbau sangat ingin tahu tentang apa yang akan ditanyakan oleh serigala licik. Mengapa seekor kerbau melayani manusia, padahal dia memiliki tanduk yang begitu kuat ya? Iya, karena aku membajak ladang si pengembala, dan dia memberiku makanan yang terbaik. Lalu, bagaimana bisa seorang pengembala membuat kerbau besar ini melayaninya? Apakah itu tongkat ajaib di tanganmu? Tidak, ini bukan tongkat yang ajaib. Ini adalah bentuk kebajikan kita. Serigala tak mengerti apa yang dimaksud gembala. Kebajikanmu? Apa itu? Itu bukan jawaban. Sekarang aku bisa bawa pulang kerbau ini jika aku mau. Tapi, aku sangat ingin tahu tentang hal yang disebut kebajikan tadi. Aku tidak membawanya, tapi jika kau mau, aku bisa menunjukkannya kepadamu dengan satu syarat. Apa syaratnya? Sebelum aku membawa kebajikan, aku akan mengikatmu di pohon itu sehingga kerbauku aman selama aku pergi. Serigala sangat penasaran tentang hal yang disebut kebajikan, sehingga dia bahkan setuju untuk diikat ke pohon. Sementara si gembala pergi untuk membawa kembali kebajikan, kerbau itu menyeringai pada apa yang akan terjadi pada si serigala. Meskipun serigala tidak mengerti mengapa kerbau tertawa, ia terus menunggu si gembala selama berjam-jam. Setelah beberapa saat, si gembala datang dengan sebuah kotak besar di tangannya. Ia membuka tutup kotak, tapi serigala melihat bahwa kotak itu kosong. Baiklah, kebajikan? Di mana dia? Kau tidak membawanya? Ada di dalam, di sudut sana. Jika kau tak melihatnya, aku akan melepaskanmu sehingga kau bisa melihatnya lebih dekat. Begitu serigala masuk ke dalam kotak untuk melihat kebajikan, si gembala menutup tutupnya. Wow, tolong! Tolong! Kebajikan terlalu berharga untuk dimasukkan ke dalam kotak. Kebajikan ada di pikiran, dan kau hanya dapat menemukannya dengan mencarinya seperti harta karun. Aku berjanji tidak akan pernah meremehkan pikiran orang lain lagi. Sekarang aku lebih ramah dan lebih pintar. Tolong, keluarkan aku dari sini. Serigala tetap berada di kotak itu sepanjang hari. Keesokan paginya, si gembala dan kerbau melihat serigala telah memperoleh pelajaran yang baik dan mereka mengeluarkannya dari dalam kotak. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sejak hari itu, serigala bersikap lebih baik dengan hewan lain di hutan dan menghormati pikiran semua hewan, dari burung terbang hingga serangga kecil. Anak kambing sangat bersemangat karena hari itu adalah ulang tahunnya. Tapi ia juga bersemangat karena ibunya mengatakan bahwa ia akan menyiapkan sebuah kejutan besar untuknya. Si anak kambing menghampiri saudara-saudarinya dengan semangat. Wah, apa ya kejutan ibu untukku? Mbak. Kejutan? Aku tidak bisa katakan, tidak bisa. Oh, ayolah. Katakan
aku, saudaraku. Kejutan apa yang diberikan ibu untukku? Mbak, jika aku katakan, itu tidak akan menjadi kejutan lagi. Aku tidak akan bisa katakan. Mbak. Tapi di sisi lain hutan, serigala yang serakah sedang mencari makan untuk perutnya. Setelah beberapa saat, serigala melihat 2 bayi rusa di hadapannya. Ia hendak melompat ke atas rusa dengan nafsu makan besar ketika ia menyimak dari percakapan di antara mereka bahwa sebentar lagi akan berlangsung pesta ulang tahun kambing dan semuanya akan berkumpul di sana. Jadi semuanya akan ada di sana? Serigala yang lapar hendak memuaskan perutnya dengan 7 kambing daripada hanya 2 rusa. Ia segera menghampiri gubuk kambing, sementara Koki Panda dan ibu kambing sedang membuat sebuah kue 4 lapis yang besar dan warna-warni. Dipenuhi permen yang lezat, serigala bahagia membayangkan ia bersembunyi dalam kue. Dan saat si kambing meniup lilin-lilinnya, ia akan tiba-tiba keluar dari dalam kue dan melahap anak-anak kambing. Pada saat itu, ibu kambing memanggil 2 anak kecilnya untuk kejutan lain. Bawalah balon ini ke teman kita si gajah dan katakan padanya untuk meniupnya. Tapi hati-hati, ini adalah kejutan. Jangan sampai saudarimu menyadarinya. Baiklah, Ibu. Kali ini, si serigala membayangkan bahwa ia memecahkan balon besar dan menangkap anak kambing. Seperti yang ia bayangkan, mulutnya berliur tanpa henti. Kali ini, ibu kambing memanggil 2 anak lainnya. Lari dan katakan pada jerapah untuk bawa es krim yang paling lezat dalam gerobak es krim besar. Ngomong-ngomong, itu juga kejutan. Es krim? Hore! Kali ini, si serigala lapar membayangkan bahwa ia bersembunyi di dalam truk es krim. Ia mulai menyelinap di sudut dan berpikir, memutuskan rencana mana yang dapat membuatnya melahap lebih banyak anak kambing. Beberapa jam berlalu. Akhirnya, semua persiapan telah selesai dan para tamu berkumpul di kebun. Satu persatu, tentunya tidak ada yang tahu rencana serigala. Si anak kambing bahkan lebih gembira saat ia melihat bungkusan hadiah. Si gajah membawa balon kejutan besar yang ia tiup dengan belalainya dan memberinya ke anak kambing. Saat si anak kambing melihat balon itu, ia coba menebak apa yang ada di dalamnya. Apakah ada payung raksasa di dalamnya? Tidak, itu seperti cakar serigala. Apa? Serigala? Tidak. Pada saat itu, kambing yang berulang tahun tidak bisa menahan diri memecahkan balon dengan kencang. Permen kapas yang lembut keluar dari balon, membuatnya sangat bahagia. Ini hadiah yang luar biasa. Terima kasih. Nyam, 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 nyam. Selanjutnya, jerapah si pembuat es krim mengajak para anak kambing untuk makan es krim. Semua kambing bergiliran mendapatkan es krim. Tapi kemudian kotak-kotak es krim mulai bergoyang. Semuanya melihat ke arah kotak bergetar dengan takut. Tapi kotak itu tiba-tiba terlempar dan teman mereka si kelinci muncul. Kejutan. Kalian pikir aku tidak akan datang, begitu kan? Ya, aku sangat sedih. Tibalah waktunya untuk kue. Koki Panda dan ibu kambing kesulitan membawa kue ke kebun. Kue ini lebih berat dari perkataan kita, Koki Panda. Semua tamu memandang ukuran kue dengan penuh kagum. Apakah ini kue raksasa untukku? Yap, kemarilah, buat permintaan dan tiup lilinnya. Kemudian, semua berkumpul mengelilingi kue. Anak kambing membuat permintaan. Tepat saat ia meniup lilinnya, kue raksasa jatuh ke lantai dan bagian-bagiannya tersebar kemana-mana. Dari kue yang hancur, serigala jahat yang besar muncul. Semua mulai berlari sambil berteriak. Lari, lari,
Serigala akan memakan kita semua. Larilah! Saat itu, situasi sangat kacau. Ibu kambing berlari dari satu tempat ke tempat lain menyelamatkan anak-anaknya. Serigala lapar menangkap 3 anak kambing dan melarikan diri. Bayi-bayiku, lepaskan mereka. Kamu serigala jahat. Kamu tidak bisa mengejarku. Bagaimanapun juga, kamu tidak bisa mengikutiku. Serigala berpikir dia bisa menghilang tanpa jejak dengan berlari secepatnya. Tetapi ibu kambing menemukan jejak serigala dengan mengikuti permen-permen yang dijatuhkan anak-anaknya. Tapi dalam hal ini ia tidak bisa selamatkan anaknya sendirian. Ia minta tolong pada teman beruangnya yang dengan rela setuju membantunya. Pada saat itu, ketika serigala sudah tidak tahan lagi hendak melahap anak-anak kambing di depan sarang, ia mendengar suara gembira si beruang. La 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 la. Makanan yang enak, rasanya yang luar biasa. La 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 la. Serigala tidak tahan dan mengikat anak-anak kambing di batu dan menghampiri beruang dengan curiga. Ada apa, beruang? Apa alasan dari kegembiraanmu? Oh, ada semacam meja pesta di ujung jalan yang jika kamu makan, bahkan hanya 1 porsi, kamu tidak akan lapar setidaknya selama setahun. Aku pikir kamu harus pergi dan menikmatinya juga. La 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 la. Serigala serakah memutuskan untuk pergi ke tempat yang dikatakan beruang. Saat aku kembali, aku akan lahap juga anak-anak kambing. Namun ketika serigala sampai di sana, ia tidak melihat baik meja ataupun pesta. Tempat ini hanyalah tanah kosong di pinggir tebing. Di manakah makanan lezatnya? Pada saat itu, ibu kambing keluar dari tempat persembunyian dan secepatnya menyeruduk serigala dengan tanduknya hingga serigala berteriak jatuh dari tebing. Ibu kambing segera pergi ke sarang serigala dan menyelamatkan anak-anaknya satu persatu. Oh, engkaulah pahlawan kami, Ibu. Sementara mereka kembali ke kehidupan bahagianya. Serigala besar yang jahat tidak memahami bahwa keserakahanlah yang telah mengalahkannya. Musim panas telah berakhir dan hari yang dinanti, kambing-kambing kecil telah tiba. Hei, ini hari pertama kita sekolah. Aku tak sabar bertemu teman-temanku. Aku juga. Ibu kambing menyiapkan anak-anaknya berangkat sekolah. Ketika 7 kambing kecil sedang berjalan menuju sekolah, salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti karena ia melupakan sesuatu yang sangat penting. Aku lupa membawa buku gambarku. Kalian duluan saja, nanti aku akan menyusul. Ketika kambing kecil itu sedang dalam perjalanan kembali ke rumah, seekor serigala jahat bernama Jack yang selalu lapar sedang mengintai sasarannya di hutan. Oh, itu terlalu besar. Yang itu terlalu kecil. Aku tak mungkin kenyang dengan itu. Itu juga terlalu cepat. Aku tak bisa menangkapnya. Sang serigala terlihat sangat senang ketika ia melihat seekor anak kambing yang melintas. Wow, anak kambing. Kesukaanku. Untuk mengelabui si anak kambing, serigala besar yang jahat itu membuat antena dari ranting pohon di kepalanya dan membuat 2 sayap besar dari dedaunan. Hahaha. Aku terlihat seperti kupu-kupu yang cantik yang bersahabat dengan kambing. Sekarang saatnya mengelabui anak kambing dan menjadikannya santapan yang lezat. Saat kambing kecil memasuki pekarangan rumahnya, tiba-tiba ia melihat seekor serigala besar di hadapannya. Kau Jack, serigala besar yang jahat. Tolong! Bukan. Aku bukan serigala. Aku seekor kupu-kupu. Lihatlah, apakah serigala punya antena seperti ini? Tetapi kau punya ekor yang panjang.
Tapi aku punya juga sayap yang besar. Wah, berarti kau kupu-kupu. Betul sekali. Aku kupu-kupu yang terbesar di dalam hutan, tempat tinggalku yang sangat indah. Ayo ikut aku. Tapi sayang, aku harus pergi sekolah. Justru itu, kita pergi sebentar saja dan cepat kembali. Apa kau tidak ingin punya cerita petualangan yang seru yang kau ingin ceritakan ke temanmu di sekolah? Jack si serigala besar yang jahat dan kambing kecil mulai berjalan bersama memasuki dalamnya hutan. Ketika kambing kecil yang lain sedang melukis di dalam kelas, salah satu dari mereka memalingkan wajahnya. Ia melihat satu dari saudaranya tidak berada di tempat. Ia segera melaporkan pada gurunya. Dan mereka langsung mencari keberadaan kambing kecil itu. Sementara itu, kambing kecil yang mengikuti si serigala bertanya padanya dengan curiga. Kupu-kupu kan terbang. Kenapa kau berjalan? Bukankah kupu-kupu harusnya terbang? Meh. Ya, tapi jika aku terbang, akan ada badai datang. Sekarang tutuplah matamu dan hitung pelan-pelan sampai 3. Baiklah. 1. Jack serigala jahat itu mengikat dirinya ke batang pohon dengan tali yang tipis. 2. Ia mulai menggoyangkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri. 3. Ketika kambing kecil itu membuka matanya, ia melihat serigala jahat itu sedang mengepakkan sayapnya ke kanan dan ke kiri. Wah, kau ternyata bisa terbang. Tapi batang pohon itu tak kuat menahan berat tubuhnya si serigala, lalu patah. Dan ketika si serigala itu jatuh ke tanah, satu dari sayapnya berhamburan. Oh, sayapmu patah. Biar aku carikan bantuan. Meh. Tunggu, apa kau tak pernah lihat kupu-kupu bersayap satu? Kupu-kupu bersayap 1. Meh. Mereka hidup di tempat yang tersembunyi di dalam hutan. Ayo, ikut aku. Jack serigala jahat dan kambing kecil itu mendatangi satu tempat di hutan yang penuh dengan daun besar yang empuk. Serigala itu segera menaiki salah satu dari daun tersebut. Ia melompat dan terbang ke udara. Kambing kecil yang melihatnya sangat takjub dibuatnya. Kemudian, serigala jahat itu menghampirinya. Ia akan mulai memakannya. Tapi seketika itu, seekor gagak terbang dan hinggap di antena tepat di kepala serigala. Gagak? Tolong! Aku sangat benci gagak. Pergi! Hus! Pergi! Serigala itu menggoyang-goyangkan kepalanya dan gagak itu mengambil antena dari kepalanya dan membawanya terbang. Ah! Gagak itu mengambil antenamu. Terus kita harus bagaimana? Ada juga kupu-kupu dengan satu sayap dan satu antena. Kambing kecil? Apa? Benarkah? Ya, ikut aku ke dalam gua, di mana mereka tinggal, supaya kau bisa melihat sendiri. Ya, kenapa tidak? Aku penasaran dengan mereka. Selain itu, siapapun yang masuk ke dalam gua bisa belajar terbang. Apa? Aku juga ingin bisa terbang. Pasti keren. Semua mencari keberadaan kambing kecil di seluruh tempat di hutan. Saudara kambing itu menemukan potongan daun dan ranting yang patah di tanah. Ada yang mencabut daun dan mematahkan ranting. Siapa yang berani berbuat seperti ini? Ketika sang guru melihat jejak kaki besar di tanah, ia langsung menyadari bahwa itu adalah jejak serigala dan memberitahukan bahwa kambing kecil itu sedang dalam bahaya. Sementara itu, kambing kecil itu mulai memasuki pintu gua. Jack si serigala jahat segera melepaskan sayap dan antenanya. Bayi kambing kecil malang itu begitu ketakutan. Tolong! Ternyata kau serigala besar yang jahat. Sementara itu, guru dan kambing-kambing kecil yang lain mengikuti jejak serigala dan tiba di pintu gua dan segera bersembunyi.
Gurunya mengambil tali yang lengket yang ia gunakan di kelas melukis, lalu memasang di kedua sisi pintu gua tersebut. Lalu, ia menyuruh kambing-kambing kecil itu menari di depan pintu gua. Mendengar suara dari kambing kecil, serigala itu langsung menghampiri. Hahaha, ada banyak anak kambing di luar sana. Aku akan ambil dan kubawa juga. Serigala itu menerkam kambing-kambing tersebut, tapi ia terjebak dalam tali yang lengket yang menghalangi pintu gua, lalu ia terguling dan menghilang masuk ke dalam hutan lebat. Oh, tolong! Tolong! Terima kasih telah menolongku. Aku masuk dalam jebakan serigala hanya karena aku ingin bisa terbang. Kau harus menjadi dirimu sendiri, kambing kecil. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan siapapun. Kambing-kambing kecil itu kembali menuju sekolah bersama-sama dengan bersemangat di hari pertama. Sejak kejadian itu, kambing kecil tak akan terkena jebakan lagi. Karena segala informasi yang ia pelajari di sekolah membuatnya semakin berhati-hati dalam menjalani hidup.